Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Karis Muhammad, dokter yang bertugas pada malam hari ini. Baik, pada malam kali ini saya akan memperagakan pemeriksaan prostat pada pasien yang bertujuan untuk memeriksa apakah prostat pasien dalam keadaan normal atau tidak. Baik, untuk alat-alat yang saya persiapkan yaitu yang pertama handscoon, yang kedua yaitu antiseptik, kemudian pelumas. Kemudian saya akan mempersilahkan pasien yang sebelumnya sudah inform konsen, perkenalan, dan kita tanya tentang penyebab pemeriksaannya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Untuk inspeksi saya akan mempersilahkan sebelumnya pasien untuk buang air kecil dan melepas celana pasien. Baik, di sini sudah dilepas dan sudah buang air kecil sebelumnya. Kemudian saya inspeksi terlebih dahulu di regio anal. Baik, di sini untuk regio anal apakah terdapat massa, fisura, fistula, inflamasi, hiperemis atau hemoroid eksternal. Baik, di sini tidak ada. Kemudian selanjutnya saya akan memakai pelumas. Baik, di sini saya akan memakai pelumas. Kemudian sebelumnya saya akan meminta pasien untuk mengeram. Bapak silahkan mengeram, Pak, mengeden. Baik, di sini pasien apakah terdapat massa atau feses keluar dari anus? Tidak ada. Baik, pasien dalam batas normal. Kemudian jari telunjuk kanan menekan lembut oriflum kanal, kemudian memasukkan jari perlahan-lahan pada anal kanal. Baik, di sini saya akan memasukkan perlahan. Baik, untuk palpasi regio anal kanal, apakah terdapat kelainan? Tidak ada. Nah, kemudian nilai tonus sphincter ani apakah kuat atau melemah? Di sini normalnya kuat. Kemudian mukosa anus, di sini apakah licin atau terdapat massa? Baik, di sini licin. Untuk jika terdapat massa maka harus dideskripsikan apakah terdapat untuk letaknya di mana, ukuran, konsistensi, nyeri tekan, dan mobilitas. Kemudian kita menilai ampula rekti apakah kolaps atau tidak. Di sini normalnya tidak kolaps. Baik, kemudian selanjutnya memeriksa menilai prostat dengan kita memutar jari berlawanan arah jarum jam. Baik, seperti ini. Kemudian kita nilai prostat apakah teraba atau tidak. Di sini teraba. Kemudian berapa jumlah lobusnya. Kemudian posisi prostatnya apakah masih di tempat atau tinggi melayang. Kemudian ukuran lobus prostat apakah normal, hiperplasia, atrofi. Kemudian diameter lateral-lateral yaitu normalnya 4 cm. Kemudian sulcus medianus apakah teraba. Di sini teraba. Kemudian polus anterior apakah teraba atau tidak. Di sini teraba. Kemudian masing-masing lobus prostat apakah terdapat permukaan licin atau bernodul. Di sini licin. Jadi semua prostat dalam keadaan normal. Kemudian menilai vesicula seminalis di superior prostat. Baik, apakah teraba atau tidak? Baik, di sini tidak teraba. Jika teraba maka harus dinilai distensi, indurasi, nodul, konsistensi, dan nyeri tekan. Baik, kemudian pemeriksaan bulbus cavernosa refleks. Baik, di sini karena tidak ada kelainan saraf, jadi saya tidak melakukannya. Kemudian kita mengeluarkan jari secara perlahan. Baik, kemudian kita nilai pada jari kita apakah terdapat feses, lendir atau darah. Normalnya bisa terdapat feses atau lendir atau tidak ada. Tidak normalnya jika terdapat darah. Baik, kemudian pemeriksaan selesai, batas semua pasien dalam batas normal. Baik, sekarang saya akan melepaskan handscoon dan membuang ke tong sampah. Kemudian saya akan cuci tangan. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Pasien dalam batas keadaan normal dan kita meminta pasien untuk melakukan pola hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.